Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Sampurasun. wabarakatuh. Oke. Selamat datang di channel kita, CSS Review. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah suatu isu yang aktual dan menarik yang akhir-akhir ini muncul kembali, yaitu hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Ya, saya kira ini menarik untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Pakar yang akan membahas topik ini adalah seorang pakar international relation dan ilmu politik dari Universitas Padjadjaran dan Universitas Nasional, yaitu Dr. Irman G. Lanti. Ya, mari kita sapa tamu kita pada kesempatan pagi ini. Apa kabar Pak Irman? Alhamdulillah sehat saja. Mudah-mudahan Pak Asep Iqbal juga dalam kondisi sehat. Selamat datang di channel kita ini ya. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih saya diundang. Oke, oke. Saya ingin mulai dengan pertanyaan pertama, tetapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan kepada Anda semua audiens mengenai latar belakang sedikit mengenai tamu kita pada kesempatan kali ini, ya. Pak Irman G. Lanti ini adalah pengajar pada program Pascasarjana Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjadjaran di Bandung dan juga pada Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional Jakarta. Pak Irman ini mendapatkan gelar doktornya dalam bidang ilmu politik dari University of British Columbia, Vancouver, Kanada pada Maret 2004. Dan juga meraih Master of Arts dari Elliott School of International Affairs dalam hubungan internasional di George Washington University, Washington DC, USA atau Amerika Serikat pada Januari 96. Dan Pak Irman juga meraih sarjana ilmu politik pada jurusan hubungan internasional FISIP Universitas Padjadjaran di Bandung pada Juli 1993. Pak Irman ini sudah banyak menulis karya-karya ilmiahnya yang bereputasi internasional baik dalam bentuk buku, book chapter dan juga jurnal articles. Salah satunya adalah yang saya kira masih baru ini, yang terbit 2021 yang berjudul Examining the Growth of Islamic Conservatism in Indonesia, The Case of West Java, yang ditulis bersama Akim dan Windy Dirmawan dalam sebuah buku edited yang diedit oleh Leonard Sebastian, Syafiq Hashim, Alexander Arifianto yang berjudul Rising Islamic Conservatism in Indonesia, Islamic Groups and Identity Politics yang diterbit oleh Routledge di London 2021 ini. Dan sebelumnya juga Pak Irman ini sudah menulis yang saya kira karya buku chapter juga sangat bagus, yaitu berjudul Perceiving Indonesian Approaches to International Relation Theory yang ditulis bersama Leonard Sebastian dalam Amitav Acharya dan Barry Buzen. Ya, dalam buku yang berjudul Non-Western International Relations Theory, Perspectives on and Beyond Asia juga diterbitkan oleh Routledge pada tahun 2010 ya. Oke. Saya kira itu informasi yang mendasar dan sangat menarik dari Pak Irman, tamu kita dan pakar kita pada kesempatan pagi ini. Oke, baik Pak Irman, mari kita mulai dengan pertanyaan pertama ya. Silakan. Ya, oke. Beberapa minggu yang lalu, di penghujung Desember 2020, tepatnya pada tanggal 23 Desember, koran Israel yaitu Jerusalem Post memuat artikel yang menyebutkan bahwa Indonesia termasuk di antara negara yang akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel di masa akhir pemerintahan Donald Trump. Ya, dengan iming-iming $1 billion, yaitu 1 miliar dolar yang akan diberikan Indonesia kalau Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel, ya, mengikuti 4 negara Arab lainnya yaitu Maroko, Sudan, Tunisia, dan Uni Emirat Arab. Pertanyaannya Pak Irman, betulkah berita ini dan mengapa ini muncul nih berita itu di akhir-akhir masa Trump ini? Ya, terima kasih Pak Iqbal. Jadi memang berita ini, jadi pertama saya sudah memperkirakan bahwa ini Trump di masa akhir jabatannya akan di bidang hubungan internasional ya. Akhir-akhir ini kan memang dia mencoba untuk yang disebut sebagai Partnership for Peace atau POP lah gitu, partnership PPP lah gitu sifatnya ya.
Jadi itu adalah mencoba untuk mencari atau mengupayakan pengakuan dari negara-negara Islam terhadap eksistensi Israel, gitu ya. Ya. Jadi ini luar biasa sekali di seluruh dunia Islam ini diluncurkan, gitu, terutama lewat Mike Pompeo ya. Dan bukan hanya Mike Pompeo Secretary of State, tapi juga banyak orang lain, gitu ya. Nah, saya sudah memperkirakan bahwa ini suatu saat pasti akan sampai ke Indonesia. Gitu, suatu saat pasti akan sampai ke Indonesia. Dan ternyata benar bahwa itu yang diberitakan oleh Jerusalem Post itu adalah statementnya dari Adam Boehner. Itu dia adalah ketua dari FDIC. Jadi FDIC ini adalah lembaga pemerintah Amerika Serikat, lembaga pemerintah federal yang mengurusi masalah investasi Amerika Serikat di luar negeri, gitu ya. Jadi dikatakan bahwa kalau Indonesia mau mengupayakan membuka sebuah hubungan dengan Israel, maka Amerika Serikat siap untuk mendobelkan atau menggandakan portofolionya di Indonesia. Ya, tadi Pak Iqbal sudah mengatakan $1 juta begitu. 1 miliar dolar begitu. Yeah. Jadi memang berita ini benar adanya. Dan saya duga sebenarnya sudah ada beberapa beberapa pendekatan yang lain sebenarnya yang memang tidak dibuka ke publik, gitu. Jadi saya duga ini statementnya Adam Boehner ini sebenarnya mengindikasikan bahwa ada beberapa pendekatan lain yang dilakukan oleh pemerintahan Trump terhadap pemerintah kita, gitu ya, seperti itu, agar supaya bisa membuka. Apakah ini ada hubungannya dengan kunjungan Menteri Menko Maritim dan Investasi beberapa minggu sebelumnya ke Amerika? Saya duga kalau kunjungan Pak Luhut ke Amerika Serikat waktu itu untuk berburu vaksin ya. Oh gitu. Waktu itu dalam rangka berburu vaksin. Tapi saya tidak menutup kemungkinan bahwa karena dia juga bertemu dengan Menteri Pertahanan dan beberapa orang lain, gitu ya, bahwa isu ini juga diangkat, gitu loh, seperti itu. Tapi kesan saya adalah begini, Pak Iqbal. $1 miliar itu tidak cukup ya, istilahnya jumlahnya terlalu kecil, gitu loh. $1 miliar itu sama dengan 15 triliun, gitu loh. APBN kita jumlahnya sudah lebih di atas 2.000 triliun, gitu. Jadi kayak main-main, gitu loh. Ya tidak cukup lah, gitu, yang sebenarnya diberikan iming-iming yang diberikan kepada kita, gitu. Kecuali kalau iming-imingnya itu jauh lebih besar dari itu. Masih bisa ada kemungkinan orang berpikir, gitu. Kalau ini mah terlalu kecil soalnya. Terlalu kecil, Pak ya. Ini iming-imingnya terlalu kecil, permennya terlalu kecil ya, Pak. Iya, kayak Pak Iqbal misalnya dikasih ciki 1 kantong, gitu loh, untuk katakan misalnya melakukan sesuatu tindakan yang sangat ekstrim, begitu loh, seperti itu. Ya, tentunya kita Oke. Menarik Pak. Pertanyaan berikutnya Pak nih, kita itu terlepas dari kontroversi itu. Nah, bagi Indonesia sendiri, jika Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel, kira-kira apa landasan politik dan non politiknya untuk mendorong ke sana, Pak, yang menjustifikasi bahwa Indonesia bisa membuka hubungan dengan Israel? Apa landasan politik dan non politiknya yang bisa dijadikan landasan, gitu? Ya, pertama saya ingin mengatakan begini, Pak Iqbal ya. Jadi ini pendapat saya sendiri, begitu ya. Dan saya yakin juga banyak orang yang mempunyai pendapat berbeda dengan hal ini, gitu. Pertama, politik luar negeri itu tidak boleh dogmatis, gitu. Tidak boleh dogmatis. Jadi politik luar negeri itu dimanapun di dunia orang pasti akan memperhatikan kepentingan nasional. Dan sifatnya kemudian harus menjadi pragmatis, gitu ya. Harus menjadi pragmatis. Tapi pragmatis yang berprinsip, gitu ya. Harus didasari oleh sebuah prinsip. Nah, bagi saya misalnya membuka hubungan diplomatik dengan Israel atau membuka hubungan apapun dengan Israel itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita katakan pokoknya tidak. Gitu. Pokoknya tidak. Itu adalah sesuatu yang kita harus pertanyaan terbuka, gitu. Pertanyaan terbuka. Kita bisa membuka hubungan dengan Israel, tapi dengan syarat-syarat yang memang harus syarat-syarat itu terpenuhi, gitu. Seperti itu. Nah, syarat-syarat apa saja? Kalau saya melihatnya sebenarnya, kalau kita
eh, mendasarkan politik luar negeri kita atau kebijakan luar negeri kita berdasarkan mandat konstitusi kita. Mandat konstitusi kita itu kan jelas menciptakan suatu ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, hal-hal ini itu tidak kita temui pada hari ini ya Pak Iqbal. Itu masih ada satu wilayah di dunia, ada beberapa juga sebenarnya tapi kecil-kecil. Tapi yang paling besar adalah isu Palestina sebenarnya. Ya, jadi isu Palestina itu bukanlah isu agama. Ya, itu bukanlah isu agama gitu. Karena orang Palestina itu sekitar 20% agamanya Kristen, Pak. Gitu. Maksudnya umat Kristiani dari berbagai macam denominasi ya, dia mereka gitu ya. Jadi dari dulu sampai sekarang masalah Palestina itu adalah masalah kemerdekaan, masalah nasionalisme, masalah nation building, masalah self determination gitu. Dan Israel sampai hari ini masih menjalankan kebijakan pendudukan yang aktif di Palestina. Aktif loh Pak ya. Jadi artinya dia masih memperluas sifatnya gitu dan sebagainya itu. Dan itu tidak bisa kita terima gitu ya. Bukan karena kita negara mayoritas Islam, tapi kita negara yang membasiskan politik luar negeri kita berdasarkan konstitusi kita sendiri gitu. Jadi buat saya syarat yang paling utama adalah kita harus melakukan hubungan dengan Israel di dalam rangka gitu ya, memerdekakan rakyat Palestina atau memberikan kebebasan yang lebih luas dan perbaikan tingkat kehidupan kepada rakyat Palestina. Dasarnya harus itu. Nah, mungkin saya di situ dulu, Pak Iqbal. Nanti terus kita bisa eksplorasi lebih lanjut lagi. Jadi itu berkaitan dengan konstitusi negara kita yang tentang kedamaian dan kemerdekaan di seluruh dunia itu, Pak ya. Abadi dan keadilan sosial. Dan sampai sekarang itu belum terwujud di sana, Pak ya. Itu kan satu-satunya wilayah dunia yang masih ada pendudukan ini kan hanya itu, Pak. Jadi sepanjang itu masih ada, Indonesia tidak punya landasan yang kuat untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi begini, Pak. Jadi gini, posisi Indonesia itu sebenarnya kalau buat saya itu adalah posisi yang sangat strategis untuk melakukan peran perdamaian sebenarnya di wilayah itu. Kenapa? Karena berbeda dengan Amerika Serikat yang punya historical baggage dan sebagainya, negara-negara Eropa juga tentunya dengan adanya masalah Holocaust dan sebagainya. Negara-negara Arab juga pasti tidak mungkin gitu. Indonesia tidak mempunyai desain apapun di wilayah itu. Kan kita nggak mau misalnya menduduki wilayah Timur Tengah begitu misalnya kayak gitu. Kalau kita punya desain itu paling ya di Asia Tenggara, di Pasifik begitu. Karena itu wilayah kita. Jadi Indonesia itu bisa memainkan peran sebagai honest broker atau penengah yang jujur sebenarnya di sana. Nah, kalau kita ingin memainkan peran penengah, kan nggak mungkin kita tidak berkomunikasi, kita hanya berkomunikasi dengan satu pihak, ya kan? Kita harus berkomunikasi dengan pihak lainnya juga tentunya, gitu. Jadi nggak mungkin kita ngomongnya cuma ngomong Palestina aja terus gitu, seperti yang nggak akan berakhir masalahnya. Gitu. Kita harus juga bisa mulai berbicara dengan Israel. Betul. Gitu kan? Ya, namanya juga penengah kan gitu loh. Kalau kita berpihak hanya kepada satu pihak ya tentunya nggak akan jadi penengah kan kita gitu. Nah, untuk menjadi penengah itu dan memainkan peranan penting di konflik Palestina Israel itu, apakah mesti membuka hubungan diplomatik? Apakah ada cara lain? Saya tidak mengadvokasi kita membuka hubungan diplomatik gitu. Membuka hubungan diplomatik itu bisa terjadi sebagai akibat, gitu, sebagai akibat dari perbaikan kehidupan rakyat Palestina. Jadi kalau misalnya masalah pendudukan berakhir, masalah pemukiman Yahudi yang ilegal berakhir, misalnya dan sebagainya, rakyat Palestina bisa memiliki kemerdekaan, diakui secara internasional, pada titik itu tidak ada alasan lagi kita tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi komunikasi dalam hubungan internasional kan tidak harus dibuka, kan tidak harus dilakukan hanya dengan mempunyai kedutaan, Pak. Betul. Itu bisa dilakukan lewat berbagai cara. Nah, yang saya usulkan adalah sebenarnya kita membuka kedubes kita di Ramallah, di Ramallah di Palestina. Kan Palestina sudah punya kedutaan di Jakarta, udah dari zaman Orde Baru, Pak. Betul. Kita sampai hari ini belum saja membuka kedutaan Indonesia di Ramallah, misalnya. Walaupun kita secara
secara konstitusi dan secara diplomasi kita sudah mengakui keberadaan negara Palestina. Ya kan? Ya kalau kita nggak mengakui negara Palestina, nggak mungkin mereka buka kedutaan di sini kan? Betul. Dengan duta besarnya dan sebagainya. Ya. Dan ternyata sudah ada 30 negara lebih yang sudah membuka kedutaan besar di Ramallah, Pak. Termasuk misalnya Rusia, Cekoslowakia, Ceko gitu, Cina, lalu kemudian Rusia gitu dan sebagainya. Itu India juga sudah ada di situ gitu. Nah, kenapa kita masih harus di cover dari aman, dari KBRI aman? Iya. Nah, harusnya kita buka saja sudah kedutaan itu. Nah, buat saya kan kita begini, Pak, rakyat Palestina itu Indonesia itu sekarang banyak memberikan bantuan kepada rakyat Palestina. Betul. Nah, tapi bantuannya tidak terkoordinasi. Jadi siapa ya ada rumah zakat lah buat ini bantuan sendiri, ada apa segala macam. Kalau kita lewat di jalan tol kan Pak Iqbal sering lihat kan gitu rakyat Palestina menderita zakat, salurkan zakatmu lewat ini lewat itu segala macam. Tapi itu tidak terkoordinasi oleh pemerintah Indonesia. Karena kita tidak punya yang namanya kedutaan di Palestina. Betul. Jadi kalau kita punya kedutaan di Palestina, kita bisa koordinasikan itu, kita bisa berikan bantuan lebih banyak lagi untuk rakyat Palestina. Pada saat yang bersamaan, Pak, kantor itu kan berada posisinya dekat sekali. Ramallah dengan Yerusalem itu kan dekat. Gitu kan? Itu cuman kalau jalan itu Jakarta ke Bogor lah begitu. Nah, artinya kantor itu, kedutaan besar itu kan bisa menjadi conduit gitu ya. Untuk kita memulai komunikasi pelan-pelan saja, nggak usah terburu-buru dengan Israel. Betul. Di dalam rangka kita mencoba untuk memainkan peran sebagai penengah tadi, Pak. Betul. Kan nggak mungkin kita hanya berbicara dengan satu pihak gitu. Dalam amatan Pak Irman sejauh ini, apakah Indonesia sudah memainkan peranannya secara maksimal dalam hubungan Israel-Palestina dalam konsep two state itu, polisi itu? Belum, Pak. Jauh, Pak. Jauh. Itu masih belum. Kita itu tidak mempunyai gini ya. Mohon maaf ini mungkin agak sedikit kritik ya terhadap diri kita sendiri ya atau betul. Kita tidak mempunyai rasa percaya diri sebenarnya untuk melakukan kegiatan yang sifatnya menengahi perdamaian gitu ya. Jadi gini, kita padahal punya gini, Pak Iqbal tahulah kita punya pengalaman mendamaikan kelompok-kelompok berkonflik di dalam negeri kita sendiri. Betul. Ya, ada Ambon, ada Poso, tidak sempurna gitu seperti itu, tapi kan paling tidak kita sudah punya pengalaman. Bukan hanya itu, Pak, secara internasional kita juga pernah ikut mendamaikan Kamboja dulu, Pak. Ikut juga mendamaikan Filipina Selatan, Moro, pada saat itu gitu. Nah, kenapa kok sekarang kita ini semakin kaya sekarang gitu ya, semakin pinter lah begitu seperti itu. Kenapa kita kok tidak mempunyai confidence yang sama gitu seperti itu. Nah, saya sih sangat menyarankan agar kita cobalah, karena kasihan semakin jadi gini loh. Kalau saya melihat ya, kalau kita gebukin Israel terus-menerus, yang terjadi adalah Israelnya semakin ini, Pak. Dia semakin belligerent lah sifatnya, semakin keras gitu. Israel itu kan sudah diisolasi dari tahun 50-an, Pak, oleh negara-negara. Apa yang terjadi setengah abad kemudian? Bukan Israel yang semakin baik, bukan Israel yang semakin terbuka, bukan Israel yang semakin apa? Israel yang semakin berperang, semakin agresif dan sebagainya. Jadi mungkin ya, mungkin ini salah kali. Kalau pendekatan kita begitu, harusnya Israel itu mungkin bukan dirangkul, dianggap kawan dan sebagainya, tapi diajak bicara, gitu, diajak bicara. Karena selama ini teman bicara Israel cuma Amerika Serikat aja, gitu kan, seperti itu, gitu. Nah, mungkin itu pendekatan yang perlu kita rubah. Kita sangat bisa memainkan peran itu kalau kita mau. Itu menurut saya. Apakah Pak Irman juga melihat ada faktor keagamaan, walaupun tadi kita bicara tentang politik Israel dalam itu bukan isu agama, tapi kan pada kenyataannya apakah melihat juga bahwa belum maksimalnya peran Indonesia itu ada dipengaruhi oleh faktor keagamaan di negeri sendiri? Unfortunately mungkin iya. Unfortunately ya. Jadi misalnya gini, orang Indonesia itu kalau dengar Israel itu pasti referensinya adalah entah Al-Quran atau Alkitab.
Iya, iya. Ya kan? Entah Al-Quran atau Alkitab. Jadi kitab-kitab keagamaan gitu. Mm-mm. Apa referensinya? Gitu. Mm-mm. Nah, kita nggak tahu misalnya, orang Indonesia ini nggak tahu ya, misalnya. Kalau 1 dari 5 warga negara Israel itu adalah orang Arab. Betul, betul. Ya, orang Arab gitu. Mm. Lalu kemudian 18% penduduk Israel itu adalah Muslim. Mm-mm. 18% penduduk Israel itu Muslim, dan partai-partai Arab Muslim di Knesset, di parlemen Israel itu menduduki faksi ketiga terbesar, Pak. Mm-mm. Ketiga terbesar. Yang paling besar itu Likud, partai konservatif, lalu kemudian gabungan partai-partai buruh, partai-partai liberal, itu nomor 2. Yang 3 itu yang disebut sebagai joint list, yaitu koalisi partai-partai Arab. Gitu ya. Itu kita nggak mengetahui, Pak. Gitu. Orang Indonesia nggak mengetahui. Orang Indonesia itu menganggapnya bahwa Israel ini negara yang perlu dibasmi karena dia Yahudi gitu dan lain sebagainya gitu loh. Atau kalau misalnya beberapa umat Indonesia menganggap justru perlu dibela karena dia justru justru negara Yahudi. Tidak ada yang melihat bahwa realitas Israel modern itu orang nggak tahu. Betul, betul. Itu yang menurut saya jauh sekali gitu. Israel tuh berada jauh sekali dari kita. Betul, gitu. Betul. Nah itu persepsi-persepsi seperti itu yang sebenarnya perlu diluruskan. Itu kalau menurut saya gitu. Kalau Indonesia memang ingin memainkan peran yang lebih aktif di dalam melindungi kepentingan rakyat Palestina yang masih terjajah sampai saat ini. Oke. Dengan demikian Pak, kembali ke topik awal kita. Dari Urenza bisa menangkap, betulkah bahwa tidak terlalu urgent atau signifikan bagi Indonesia sekarang merespon ajakan membuka hubungan diplomatik dengan Israel? Karena itu lebih penting daripada membuka di Ramallah, misalnya, betul kan? Tidak urgent, Pak, sama sekali tidak urgent. Jadi gini, misalnya ya, Israel itu hubungan ekonominya sama kita itu ada lah, Pak ya. Okay. Gitu. Banyak orang mengatakan bahwa kita tidak punya hubungan dengan Israel. Banyak, Pak, produk-produk Israel itu banyak yang masuk di kita gitu ya. Tapi tidak langsung masuknya, Pak. Betul. Jadi dia sudah di rebranding. Gitu ya, karena dia masuknya biasanya lewat pihak ketiga. Kalau nggak masuk lewat Singapura, biasanya dia masuk lewat Hong Kong misalnya gitu. Betul. Banyak gitu loh ini. Oke. Dan jadi orang kan mungkin bilang, wah kalau begitu hubungan langsung aja, ngapain kita ini hubungan lewat pihak ketiga. Tapi Israel itu bukan negara yang kuat secara ekonomi, Pak. Betul. Penduduknya kecil, penduduknya cuma 9 juta gitu ya. Terus kemudian jadi buat sebuah pasar juga lebih gede Jakarta penduduknya gitu kan, seperti itu lebih jauh lebih besar pasar domestik gitu kita gitu. Dan juga dari sisi perekonomian dia nomor ke-33 di dunia. Jadi tidak signifikan hubungan ekonomi dengan Israel. Untuk apa kita membuka hubungan ekonomi? Oke, benar. Jadi menurut saya satu-satunya alasan untuk kita membuka sekali lagi komunikasi, ya bukan hubungan diplomatik ya Pak, membuka komunikasi dengan Israel adalah alasan politik. Alasan politiknya apa? Alasan politiknya adalah kita ingin mengupayakan agar konflik di kawasan tersebut berakhir. Dan Palestina bisa merdeka sebagai sebuah negara. Kalau dasarnya itu Pak, saya pikir orang Indonesia juga pasti bisa menerima. Gitu. Dan perbaikan kondisi di Palestina, khususnya kemerdekaan, menjadi syarat penting. Iya, harus menjadi syarat utama gitu, harus menjadi syarat utama. Saya cuma mau cerita ya Pak Iqbal sedikit ya. Kedutaan Israel itu kan yang mengcover Indonesia, walaupun kita tidak punya hubungan diplomatik, itu kan di Singapura posisinya. Jadi, saya kebetulan, jadi Israel itu punya beberapa kedutaan di Asia Tenggara, ada di Bangkok, ada di Singapura, dan ada di Manila. Gitu ya. Nah, saya kebetulan waktu saya bekerja di Singapura itu beberapa kali gitu. Kita berdiskusi sambil makan siang dengan beberapa teman-teman di kedutaan Israel. Ya, waktu itu. Dan saya selalu mengatakan bahwa tidak mungkin seorang pemimpin Indonesia bunuh diri dengan membuka hubungan dengan Israel ketika kalian masih menduduki wilayah Palestina gitu. Bukan soal ini Islam atau apa dan sebagainya. Karena itu konstitusi kita gitu yang bilang bahwa kita itu mengupayakan kemerdekaan, perdamaian abadi. Dan ini kan sama, dan keadilan sosial. Ingat, keadilan sosial. Itu ketiga hal itu nggak ada Pak di Palestina.
gitu kan? Palestina ya. Iya, masa kita mau mengakui negara yang masih menduduki negara lain? Itu Oke, ya. betul-betul sebuah yang jadi bukan hanya bunuh diri politik, tapi juga secara konstitusional tidak benar Oke, menurut ya, ya. saya. Oke. Itu, Pak. Oke, pertanyaan terakhir Pak ya. Oke. Ya, baik Pak. Ini mengenai prospek masa depan hubungan Indonesia dan Israel. Khususnya di masa sekarang Amerika Serikat akan mendapatkan memperoleh presiden baru yang seperti akan dilantik ya, menggantikan Trump, yaitu Biden dan Harris ya. Nah, bagaimana prediksi Pak Irman mengenai hubungan Indonesia-Israel di masa depan, di masa pemerintahan Biden-Harris ini? Apakah akan terjadi perubahan kah, ataukah memang melanjutkan Donald Trump? Beberapa hal saya lihat mungkin mereka akan melanjutkan ya Pak. Seperti misalnya gini, kebijakan untuk mengupayakan agar supaya negara-negara Islam mengakui Israel gitu ya. Yeah. Saya pikir ini mungkin akan dilanjutkan. Dan Pak Iqbal dan teman-teman harus tahu bahwa sebenarnya mayoritas negara Arab itu sudah mengakui Israel. Ya. Jadi dan sudah membuka kedutaan besar di Israel. Mesir sudah lama. Yordania, Suriah sudah lama, Turki sudah lama, gitu ya. Dan ini sekarang kan baru saja ini ada Uni Emirat Arab, Bahrain dengan Maroko. Maroko juga sebenarnya dulu sudah, cuman kemudian dibekukan, gitu segala macam. Jadi sebenarnya hampir sebagian besar negara Arab itu sudah membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi itu kan realitas mereka ya Pak. Karena kan Israel itu lokasinya memang di Timur Tengah kan gitu. Nggak mungkin mereka akan bisa mengucilkan semuanya gitu seperti itu. Dan saya pikir ini akan dilanjutkan gitu ya. Yang belum mengakui memang Arab Saudi dan kemudian Iran gitu ya seperti itu. Nah ini mungkin akan diteruskan. Tapi saya yakin Biden itu akan membawa isu Israel Palestina ini ke ajang multilateral. Ya Pak ya, ke ajang multilateral. Kalau Trump ini kan koboi. Jadi dia menyelesaikan segala suatu permasalahan sendiri, dia nggak peduli pendapat orang, dia nggak peduli apa segala macam, dia tembak-tembak aja dulu, gitu kan? Seperti itu. Nah ini kan problem Pak. Nah jadi yang jadi masalah itu adalah bagaimana Biden ini bisa kemudian membuat kebijakan yang lebih baik di Timur Tengah, melalui pendekatan multilateral. Nah kalau pendekatan multilateral, saya pikir yang namanya pendesakan terhadap Indonesia ya terutama. Kalau negara-negara Arab mungkin Biden akan lanjutkan, tapi terhadap Indonesia tentunya tidak. Tentunya tidak akan dilanjutkan. Jadi kalau tadi Pak Iqbal menanyakan mengenai apakah memang harus Indonesia aja. Jadi bagaimana kelanjutan hubungan Indonesia Israel ini ke depan? Kalau saya kembalinya kepada kita sendiri, Pak. Kembalinya kepada kita sendiri. Jangan kita membuat sebuah kebijakan karena tekanan pihak lain. Walaupun pihak itu Amerika Serikat, walaupun pihak itu siapapun gitu seperti itu. Ya. Nah, buat saya kemerdekaan kita dalam menentukan kebijakan kita harus kita pertahankan. Nah, tapi kalau saya mengatakan bahwa pembukaan komunikasi dengan Israel perlu untuk dilakukan segera. Bukan pengakuan diplomatik, pengakuan diplomatik. Sekali lagi pengakuan diplomatik baru akan muncul ketika permasalahan Palestina paling tidak sudah lebih membaik lah. Ya walaupun belum selesai 100% mungkin, tapi paling nggak orang-orang Palestina udah nggak diusirin dari tanahnya, udah nggak tembak-tembakin di jalan, gitu seperti itu. Kalau itu yang terjadi, saya pikir kita siap untuk membuka hubungan diplomatik. Tapi pada titik ini jauh Pak, masih jauh. Tapi membuka komunikasi itu harus keniscayaan. Karena tidak mungkin kita bisa mendamaikan masalah Palestina kalau Israel terlalu kita kucilkan. Gitu. Menarik. Saya secara pribadi mendapatkan insight dan pemahaman yang luar biasa dari Pak Irman ini ya. Saya kira mudah-mudahan audiens kita juga mendapatkan tambahan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik ini ya. Saya kira saya tidak akan menyimpulkan apa obrolan kita ini. Nanti silakan audiens menyimpulkan sendiri obrolan kita Pak ya, dari apa yang tadi Bapak Irman sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Irman G. Elanti yang sudah hadir di channel kita ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Irman tadi menambah wawasan kita mengenai persoalan Indonesia dan Israel, dan
secara luas hubungan Indonesia, Timur Tengah dan juga Amerika Serikat ya Pak. Oke. Ya, Oke, terima ini kasih adalah banyak Pak Iqbal. Ya. terima kasih sudah hadir di program kita, di channel kita ini. Saya yakin ini bermanfaat bagi kita semua ya Pak. Amin. Oke. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. sukses selalu untuk FISIP UIN Bandung. Terima kasih. Terima kasih. Sama juga buat Bapak di Unpad dan UNAS ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Oke. Iqbal. Sampurasun. Rempes.